Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baru sempat bikin video lagi setelah sekian lama saya baru lagi ingin mengupload membahas video soal UP ya. UP sekarang itu agak jauh berbeda dengan zaman saya ya. Sekarang lagi ngetren SJT P3K kemarin SJT. Teman-teman bisa lihat di sana banyak contoh soal-soal SJT yang sudah saya buat. Sekarang UP juga saya lihat dia ikut juga menjadi SJT ya. Ini berdasarkan kisi-kisi terbaru tahun 2023. SJT-nya mengikuti kisi-kisi yang sudah ada. Insya Allah soal ini kalaupun tidak sama persis, itu nanti bakal mirip dengan SJT yang akan teman-teman hadapi nanti. Karena ini sudah sesuai, saya sudah sesuaikan dengan kisi-kisi. Sebelum lanjut, saya mohon bantuan teman-teman untuk like, subscribe, dan berkomentarlah agar saya makin semangat untuk mengupload video-video yang berhubungan dengan pendidikan. Baik teman-teman, sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu SJT. Yang kebetulan kemarin belum ASN, mungkin baru-baru saja melakukan soal P3K, itu tidak jauh beda teman-teman. Itu akan mirip atau bahkan mungkin sama nantinya. Kita harus tahu dulu tujuan dari SJT sendiri, yaitu SJT itu adalah untuk mengukur bagaimana seseorang merespon situasi tertentu yang relevan dengan pekerjaan atau profesi tertentu ya. Sehingga pembahasan jawaban akan mencakup kriteria profesionalisme ya. Karena kita memang dituntut untuk jadi guru profesional. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat dan etis, seperti itu. Itulah gambaran singkat mengenai SJT itu sendiri. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Nah, ini dia soalnya teman-teman. Kita baca bersama. Setelah itu kita bahas bersama juga ya teman-teman. Sebagai seorang pendidik, tindakan yang seharusnya Anda lakukan ketika Anda menyadari ada siswa yang secara konsisten menunjukkan perilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan etika profesi, namun memiliki potensi besar dalam berwirausaha. A. Membiarkan siswa itu melakukan apa yang diinginkannya. B. Mengabaikan perilaku siswa tersebut karena itu bukan tanggung jawab langsung Anda. C. Mendekati siswa secara pribadi, membimbingnya, dan menjelaskan pentingnya menghormati nilai-nilai Pancasila dan etika profesi. D. Menyuruh siswa itu keluar dari kelas. E. Melaporkan siswa tersebut ke kepala sekolah tanpa memberi kesempatan untuk memperbaiki perilakunya. Oke teman-teman, kira-kira yang mana jawaban yang benar? Saya kasih waktu teman-teman sekitar 5 detik atau sampai 10 detik untuk menjawab. Setelah itu kita akan bahas bersama ya. Oke, sudah dikunci teman-teman. Kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah mendekati siswa secara pribadi, membimbingnya, dan menjelaskan pentingnya menghormati nilai-nilai Pancasila dalam etika profesi ya. Kita lihat pembahasannya. Pada intinya sebagai pendidik, memahami situasi siswa dan membimbing mereka untuk memahami nilai-nilai Pancasila, etika profesi, dan mendukung potensi wirausaha adalah langkah yang penting untuk membangun karakter dan mengembangkan kecerdasan moral siswa. Saya kasih tips teman-teman. Kalau teman-teman misalnya lihat ada opsi seperti ini, kalau ada kata mendekati siswa secara pribadi dan meminta penjelasan secara pribadi kepada siswa, harusnya itu yang dipilih ya teman-teman. Itulah solusi terbaik. Nanti teman-teman bisa lihat di soal-soal berikutnya sebagai contoh ya. Soal berikutnya, Andi adalah seorang guru di sekolah yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dan memiliki semangat wirausaha. Saat ini sekolah tersebut mengadakan kegiatan untuk mengajarkan siswa tentang kewirausahaan. Andi memiliki tugas untuk memimpin proyek ini.
Namun, temannya, Budi, yang juga guru di sekolah yang sama, meminta Andi untuk membantunya dalam proyek yang berbeda yang sedang dijalani. A. Andi membantu Budi dalam proyeknya karena ingin mempertahankan hubungan baik dengan rekan kerjanya. B. Andi menolak permintaan Budi karena Andi memiliki tanggung jawab untuk memimpin proyek kewirausahaan di sekolah. C. Andi mencoba membagi waktu dan tenaganya untuk membantu Budi sambil tetap fokus pada proyek kewirausahaan di sekolah. D. Andi meminta maaf pada Budi karena tidak bisa membantu karena fokus pada tugasnya di sekolah. E. Andi setuju membantu Budi tetapi dengan syarat agar Budi juga mau membantu Andi dalam proyek kewirausahaan di sekolah. Kira-kira yang mana jawaban yang terbaik nih teman-teman? Baik, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Andi menolak permintaan Budi karena Andi memiliki tanggung jawab untuk memimpin proyek kewirausahaan di sekolah. Kita lihat pembahasannya. Pilihan A mungkin akan merusak fokus Andi pada tugas utamanya dan kurang memprioritaskan tanggung jawabnya sebagai pemimpin proyek kewirausahaan di sekolah. Karena di sini di opsi A, Andi membantu Budi dalam proyek karena ingin mempertahankan hubungan baik ya. Berarti Andi mengabaikan tugasnya demi menjaga hubungan baik. Nah, itu dikatakan bisa merusak fokus Andi pada tugas utamanya di sekolah. Untuk yang opsi C, meskipun mencoba untuk menyeimbangkan antara membantu Budi dan fokus pada tugasnya di sekolah, dapat mengganggu kinerjanya dan mengurangi kualitas dari kedua proyek tersebut. Nah, di opsi C, dia ingin membagi waktu. Nah, ditakutkan hasilnya malah tidak maksimal ya teman-teman kalau dia membagi waktu antara untuk Budi dan untuk tugas utamanya di proyek seperti itu. Kalau kita lihat opsi D, pilihan D menunjukkan penghargaan Andi terhadap Budi dengan memberikan penjelasan tentang fokusnya pada tugas utama, namun tidak menawarkan solusi. Jadi opsi D dianggap tidak menawarkan solusi ya. Nah, berdiskusi dengan kepala sekolah, nih opsi D, Andi meminta maaf kepada Budi karena tidak bisa membantu ya. Ini katanya tidak menawarkan solusi. Opsi E menunjukkan semangat untuk membantu namun juga mengatur batasan dengan cara yang saling menguntungkan. Jadi ini dia ingin simbiosis mutualisme yang terjadi di opsi E ya. Oke. Jadi jawaban terbaik ada di opsi B. Seorang pendidik yang mengutamakan nilai-nilai Pancasila, etika profesi dan semangat wirausaha harus dapat memprioritaskan tugas utama yang berkaitan dengan visi dan tanggung jawabnya serta tetap bersikap sopan dan kooperatif terhadap rekan kerjanya. Dalam konteks ini, menjaga fokus pada proyek kewirausahaan di sekolah sesuai dengan tanggung jawabnya adalah pilihan yang paling sesuai. Nah, ini sudah merupakan pilihan terbaik, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya, teman-teman. Sebagai seorang pendidik, Anda mengetahui bahwa salah satu siswa Anda sering mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran matematika. Setelah beberapa percobaan untuk membantu siswa tersebut, Anda menyadari bahwa ia lebih responsif terhadap metode belajar yang melibatkan permainan dan aktivitas interaktif. Namun, Anda juga mengetahui bahwa metode tersebut tidak terlalu diterima oleh aturan sekolah. Bagaimana sikap Anda dalam situasi ini? A. Menerapkan metode yang responsif pada siswa tetapi tetap memastikan kesesuaian dengan kebijakan sekolah. B. Mengabaikan aturan sekolah demi membantu siswa dalam memahami pelajaran matematika. C. Berusaha mencari metode alternatif yang sesuai aturan sekolah namun tetap menarik bagi siswa. D. Berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mencari solusi terbaik yang mengakomodasi kebutuhan siswa dan aturan sekolah. E. Menyuruh siswa agar beradaptasi dengan metode pembelajaran yang ada di sekolah.
Coba jawab dulu teman-teman, biar lebih fokus belajarnya. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi D ya. Berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mencari solusi terbaik yang mengakomodasi kebutuhan siswa dan aturan sekolah. Ya, hal ini menggambarkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik nilai antara kebutuhan siswa dan aturan sekolah. Jadi ini ada konflik antara siswa dengan aturan sekolah. Sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi, berusaha untuk menemukan solusi yang adil dan mempertimbangkan kepentingan siswa dan kebijakan sekolah merupakan tindakan yang sejalan dengan jiwa wirausaha dalam mengatasi tantangan. Oke, saya lupa tadi jelaskan di awal teman-teman, kalau di SJT itu sama dengan sosial kepribadian ya. Jadi tidak ada jawaban yang salah, yang ada hanya nilai dari jawaban itu sendiri ya. Mulai 1 sampai 5. Jawaban terbaik memiliki poin 5, jawaban terburuk atau itu memiliki poin 1. Jadi perlu dipahami bahwa di SJT itu tidak ada benar dan salah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Andi adalah seorang guru yang sangat menghargai nilai-nilai Pancasila dan memiliki etika profesi yang tinggi. Dia juga memiliki semangat wirausaha yang kuat dalam mendidik siswanya. Suatu hari, dia mengetahui bahwa salah satu siswanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan belajar. Andi memiliki opsi untuk A. Mengabaikan situasi tersebut karena itu bukan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. B. Menyampaikan masalah siswa itu kepada kepala sekolah dan meminta bantuan. C. Memberikan bantuan keuangan secara pribadi tanpa melibatkan pihak sekolah. D. Membantu siswa dengan memberikan bimbingan tambahan setelah jam pelajaran. E. Menganjurkan siswa untuk berhenti sekolah demi mengatasi masalah keuangan. Nah, dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawabannya adalah opsi B ya, atau bisa juga opsi D. Kalau tidak ada opsi B, maka pilihlah opsi D. Ada 2 jawaban yang saya berikan di opsi ini ya. Ini menyampaikan masalah siswa tersebut kepada kepala sekolah dan meminta bantuan. Selanjutnya di opsi D, membantu siswa dengan memberikan bimbingan tambahan setelah jam pelajaran. Nah, kenapa saya memilih opsi B? Karena ini lebih mudah untuk dilakukan ya teman-teman. Kita tinggal minta bantuan ke kepala sekolah, sama-sama memecahkan masalah dibanding opsi D ya. Kalau ini saya kasih poin 4, opsi B saya kasih poin 5 teman-teman. Kecuali kalau tidak ada ini, kita kasih poin 5 di sini ya. Seperti itu. Semoga dipaham. Ini dia penjelasannya. Pilihan B merupakan pilihan yang tepat karena Andi akan melibatkan pihak sekolah yang dapat memberikan bantuan yang lebih terstruktur ya bagi siswa yang mengalami kesulitan. Ini juga menunjukkan sikap profesionalisme dengan tidak menangani masalah tersebut sendiri secara pribadi. Pilihan D juga merupakan tindakan yang baik karena Andi menawarkan bimbingan tambahan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Namun, melibatkan kepala sekolah dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif untuk menangani masalah tersebut. Itu dia bedanya, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini dia. Sampai saat ini sudah berapa yang benar, teman-teman? Silahkan berkomentar ya. Nanti di akhir video berapa yang benar dan berapa yang masih salah. Andi adalah seorang guru yang sangat memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan etika profesi. Dia memiliki semangat wirausaha yang kuat dalam mendidik siswanya. Suatu hari, sekolah di mana Andi mengajar menghadapi masalah kekurangan dana untuk membeli buku pelajaran bagi siswa yang kurang mampu. Andi mengetahui bahwa ada perusahaan lokal yang siap memberikan donasi jika ada pengajuan yang tepat. Berikut ini adalah beberapa tindakan yang bisa diambil oleh Andi. Pilihlah opsi yang menurut Anda paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, etika profesi, dan jiwa
wirausaha yang dimiliki Andi. A. Menawarkan perusahaan untuk memberikan donasi dalam bentuk iklan yang ditempatkan di buku pelajaran. B. Mengajukan proposal yang jelas dan rinci kepada perusahaan tentang kebutuhan buku pelajaran untuk siswa kurang mampu. C. Meminta bantuan siswa untuk menggalang dana dari lingkungan sekitar tanpa melibatkan perusahaan. D. Menyampaikan proposal kepada perusahaan tanpa memberikan informasi lengkap tentang jumlah siswa yang membutuhkan buku pelajaran. E. Menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk meminta donasi dengan imbalan keuntungan pribadi. Coba teman-teman jawab dulu. Saya yakin teman-teman bisa mendeteksi nilai terendah sampai nilai tertinggi. Silakan. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi B ya. Mengajukan proposal yang jelas dan rinci kepada perusahaan tentang kebutuhan pelajaran untuk siswa yang kurang mampu. Karena dia di sini perusahaan ini siap memberikan donasi, siap memberikan donasi jika ada pengajuan yang tepat ya, tidak harus beriklan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau jelas dia akan kasih kita bantuan seperti itu. Pilihan ini mencerminkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan etika profesi. Karena Andi memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada perusahaan untuk kebutuhan yang sebenarnya dari siswa yang membutuhkan. Tindakan ini juga menunjukkan semangat wirausaha dalam mencari solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi di sekolah. Pilihan A, C, D, dan E cenderung tidak sejalan dengan nilai-nilai etika profesi dan Pancasila karena melibatkan kepentingan pribadi, kurangnya transparansi informasi, atau penggunaan siswa sebagai alat untuk keuntungan pribadi. Semoga jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda sebagai seorang guru menemukan bahwa sebagian besar siswa di kelas Anda tidak memiliki buku pelajaran yang diperlukan untuk mata pelajaran tertentu. Siswa-siswa ini berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. A. Menjelaskan pelajaran seperti biasa. Maaf, ada kendaraan lewat. A. Menjalankan pelajaran seperti biasa dan tidak menghiraukan masalah buku pelajaran mereka. B. Mengadakan pertemuan dan orang tua siswa dengan orang tua siswa untuk mencari solusi bersama. C. Meminjamkan buku pelajaran pribadi kepada siswa yang membutuhkan. D. Mencari sumber daya tambahan untuk menyediakan buku pelajaran secara gratis kepada siswa. E. Meminta siswa yang memiliki buku lebih dari satu untuk membagikan kepada siswa yang lain. Oke, saya yakin teman-teman sudah jawab. Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban terbaik adalah opsi B, mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk mencari solusi bersama. Lihat pembahasannya, tindakan ini menunjukkan sikap peduli terhadap kebutuhan siswa, mencari solusi yang melibatkan orang tua sebagai bagian dari solusi, serta mengedepankan nilai keadilan untuk memastikan semua siswa memiliki akses yang sama terhadap buku pelajaran yang diperlukan. Seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang guru melihat ada beberapa siswa yang sering datang terlambat ke kelas dan kurang memperhatikan pelajaran. Guru tersebut memiliki opsi untuk menegur mereka atau mengabaikannya. Pilihlah tindakan yang paling tepat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan etika profesi. A. Menegur siswa secara terbuka di depan kelas. B. Mendekati siswa secara pribadi setelah kelas dan memberikan peringatan. C. Mengabaikan perilaku siswa tersebut dan lanjutkan pelajaran. D. Melibatkan orang tua siswa dalam menyelesaikan masalah ini. E. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang terlambat. Silahkan dijawab dulu.
Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi B ya. Kalau teman-teman ingat tadi di awal soal pertama, teman-teman pasti akan jawab ini. Kalau ada opsi, ada 5 opsi, kemudian ada kata mendekati siswa secara pribadi, maka langsung saja pilih yang itu ya teman-teman. Sebaliknya juga kalau ada kata mengabaikan, itu hindari ya, jangan sama sekali memilih itu. Karena itu adalah poin terendah ya kalau di SJT ya. Yang ada unsur-unsur kekerasannya juga agak-agak arogan, itu juga sebenarnya tidak bagus ya untuk dipilih. Nah, kita lihat opsi yang paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan etika profesi adalah opsi B ya. Melakukan teguran secara pribadi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki perilaku tanpa menimbulkan rasa malu di depan teman-temannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru mendengar bahwa ada beberapa siswa yang memiliki potensi wirausaha. Dia memiliki opsi untuk memberikan bimbingan tambahan atau membiarkan mereka mengeksplorasi potensi mereka sendiri. Pilihan tindakan yang paling mendukung jiwa wirausaha sesuai dengan etika profesi: A. Menyediakan bimbingan tambahan kepada siswa-siswa tersebut. B. Mendorong mereka untuk mengeksplorasi potensi mereka sendiri tanpa bimbingan. C. Mengabaikan informasi tersebut karena tidak terkait dengan kurikulum. D. Mengadakan pertemuan khusus untuk siswa-siswa tersebut. E. Memberikan tugas tambahan yang berhubungan dengan kewirausahaan. Silahkan dijawab. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi A ya. Menyediakan bimbingan tambahan kepada siswa-siswa tersebut ya. Ini menyediakan bimbingan tambahan kepada siswa ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau ada kata mengabaikan, itu sebaiknya dihindari teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Opsi yang paling mendukung jiwa wirausaha dan tetap sesuai dengan etika profesi adalah opsi A. Memberikan bimbingan tambahan dapat membantu siswa-siswa mengembangkan potensi wirausaha mereka dengan dukungan dari seorang guru. Jadi guru harus jadi fasilitator, tidak cukup hanya dengan memotivasi, dengan mendorong mereka tanpa membantu mereka, menyediakan bimbingan dan sebagainya, itu akan jadi nol ya teman-teman. Jadi perlu didampingi, perlu dibimbing. Ya, mengadakan pertemuan khusus ya, tidak perlu sampai mengadakan pertemuan khusus, cukup ditawari saja kalau kita menyediakan bimbingan tambahan untuk siswa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang guru di sekolah yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan memiliki etika profesi yang tinggi. Saat ini, sekolah menghadapi kendala keuangan yang menghambat pengembangan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Sebagai seorang pendidik yang memiliki jiwa wirausaha, bagaimana sikap yang akan Anda ambil? A. Mengajukan diri untuk bekerja sukarela untuk mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler tanpa mempertimbangkan dampak pada waktu dan sumber daya pribadi. B. Berdiskusi dengan kolega untuk mencari solusi kreatif untuk menggalang dana atau sponsor dari pihak-pihak terkait untuk mendukung pengembangan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada opsi C. Meminta kepada pihak sekolah untuk menutup semua kegiatan ekstrakurikuler demi menghemat anggaran. Selanjutnya ada opsi C, melakukan pemotongan biaya dalam kegiatan pembelajaran untuk mengalokasikan dana kegiatan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya opsi E, mencari pekerjaan sampingan di luar sekolah untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler tanpa mempertimbangkan beban kerja yang sudah ada. Nah, silakan teman-teman jawab dulu. Saya kasih waktu sekitar 5-10 detik. Nanti kita bahas bersama.
Baik teman-teman, jadi jawaban terbaik adalah opsi B ya. Berdiskusi dengan kolega untuk mencari solusi kreatif guna menggalang dana atau sponsor dari pihak-pihak terkait untuk mendukung pengembangan kurikulum dan kegiatan ekstra kurikuler ya. Pilihan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya etika profesi dan nilai-nilai Pancasila dengan mencari solusi yang tidak hanya mengandalkan sumber daya pribadi atau mengorbankan tugas utama sebagai pendidik. Kolaborasi dengan kolega dan mencari pendanaan eksternal menunjukkan inisiatif positif untuk memperjuangkan kepentingan sekolah tanpa mengorbankan prinsip-prinsip moral dan profesionalisme. Pilihan lain seperti A, E, C, D itu tidak selaras dengan etika profesi dan nilai-nilai Pancasila karena mengorbankan waktu, mengambil pekerjaan tambahan tanpa pertimbangan yang matang atau mengorbankan aspek pendidikan demi menghemat budaya, itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Apalagi kalau sama dengan opsi E. Ini bisa jadi tidak fokus ke tugas utama dengan mencari pekerjaan sampingan, teman-teman, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sampai saat ini sudah berapa yang benar, teman-teman? Seorang guru mendapati bahwa buku pelajaran yang digunakan olehnya telah usang dan tidak lagi relevan dengan perkembangan terkini. Langkah yang paling sesuai untuk dilakukan adalah A. Melanjutkan menggunakan buku tersebut karena sudah menjadi kurikulum. B. Menggunakan sumber informasi lain secara pribadi tanpa memperhatikan buku pelajaran. C. Mengajukan permohonan kepada pihak sekolah untuk mendapatkan buku pelajaran yang lebih baru. D. Mencari buku pelajaran yang lebih baru secara mandiri tanpa melibatkan pihak sekolah. E. Tetap menggunakan buku lama sambil materi tambahan dari sumber lain. Kira-kira yang mana jawaban terbaik, teman-teman? Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi C. Mengajukan permohonan kepada pihak terkait untuk mendapatkan buku, pihak kepala sekolah ya, untuk mendapatkan buku pelajaran yang lebih baru ya. Karena di sini kasusnya sudah tidak up to date ya, sudah ketinggalan. Anggaplah sekarang sudah mau kurikulum merdeka di sekolah itu masih memakai KTSP misalnya, atau kurikulum 2013 itu sudah tidak relevan lagi ya. Seorang guru menjunjung tinggi nilai Pancasila dan etika profesi akan memilih untuk bekerja sama dengan pihak sekolah dalam upaya memperbarui buku pelajarannya sesuai dengan perkembangan terkini. Ini menunjukkan keterlibatan dalam proses yang benar-benar sesuai dengan tata nilai profesi seorang pendidik, teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Andi adalah seorang guru yang tengah mengajar di sebuah sekolah di daerah pedesaan. Di sekolah tersebut, keadaan sarana dan prasarana kurang memadai. Dia menyadari bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dia perlu mengambil langkah-langkah inovatif dan mencari solusi yang tepat. Aksi yang paling tepat bagi Andi dalam situasi ini adalah A. Menerima kondisi yang ada dan melanjutkan pembelajaran seperti biasa. B. Mengeluh kepada pihak sekolah tentang kekurangan sarana dan prasarana. C. Melibatkan siswa dalam mencari solusi alternatif untuk meningkatkan pembelajaran. D. Mengundurkan diri karena merasa tidak mampu mengajar di lingkungan tersebut. E. Meminta bantuan dari pemerintah setempat tanpa melibatkan pihak sekolah. Nah, kira-kira yang mana nih jawaban yang terbaik, teman-teman? Agak hot ini ya. Jadi soal SJT itu dia yang diminta intinya adalah solusi konstruktif ya, solusi yang membangun dari sebuah masalah, seperti itu, teman-teman. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban terbaik adalah melibatkan siswa dalam mencari solusi alternatif untuk meningkatkan pembelajaran. Kita lihat alasannya. Tindakan ini mencerminkan semangat kerjasama ya, kreativitas, serta menghargai peran serta siswa dalam proses pembelajaran. Nah, itu sangat penting ya.
Selain itu, ini juga mendorong jiwa wirausaha dengan mencari solusi mandiri untuk memperbaiki kondisi pembelajaran meskipun sarana dan prasarana kurang memadai. Seperti itu. Nah, jangan sampai memilih untuk mengundurkan diri ya teman-teman. Ini satu nilainya ini. Paling parah, lari tidak bisa menyelesaikan masalah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, saya tidak kasih nilai mulai 1 sampai 5 ya. Karena berburu dengan waktu ya. Besok teman-teman sudah ada yang ujian. Jadi yang saya kasih di sini sebanyak mungkin adalah contoh soal SCT atau prediksi soal SCT yang saya kasih di sini. Jadi saya tidak kasih mulai ini dapat 2, ini dapat 3 ya. Setidaknya teman-teman kalau sudah membiasakan memilih poin tertinggi itu sudah aman teman-teman. Kita lanjut. Andi adalah seorang guru yang sedang menghadapi situasi di mana muridnya, Budi, seringkali absen tanpa alasan jelas. Andi telah berbicara dengan Budi beberapa kali, namun masalah ini terus berlanjut. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Andi dalam situasi ini? A. Menyampaikan ancaman kepada Budi bahwa tindakan absen tanpa alasan akan berakibat pada penurunan nilai. B. Mengabaikan masalah tersebut dan fokus kepada murid-murid yang lain. C. Mendekati Budi untuk memahami alasan dibalik absennya dan menawarkan bantuan. D. Menyampaikan laporan kepada kepala sekolah tanpa mencoba menyelesaikan masalah langsung dengan Budi. E. Menyuruh Budi untuk minta maaf secara tertulis kepada Andi atas perilaku yang tidak benar. Coba dijawab dulu teman-teman. Ini kasusnya agak beda dengan kasus-kasus yang lain ya. Ini sudah berulang kali kejadiannya. Baik teman-teman, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Mendekati Budi untuk memahami alasan dibalik absennya dan menawarkan bantuan ya. Tapi kalau menurut saya opsi terbaik ini karena sudah berulang kali ya. Mungkin saya salah tadi. Saya langsung menandai yang mendekati ini karena inilah jawaban terbaik. Tapi dengan catatan belum ada kata kunci sudah beberapa kali ya teman-teman. Ini kan sudah beberapa kali berbicara. Nah, jadi saya lebih cenderung ke opsi D, menyampaikan laporan kepada kepala sekolah tanpa mencoba menyelesaikan masalah langsung dengan Budi. Bukan berarti kita tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi kita sudah berbicara dengan Budi beberapa kali. Jadi solusi di opsi C ini sebenarnya tidak mempan ya teman-teman. Oke, semoga dipaham maksud saya. Dia butuh lagi solusi yang lebih sedikit keras, naik tingkat, lebih tegas lagi dibanding opsi C itu. Semoga dipaham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai seorang pendidik, Anda menemukan bahwa beberapa siswa dalam kelas Anda kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Anda memiliki pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikut adalah beberapa opsi yang mungkin Anda ambil. A. Melakukan kelas tambahan secara sukarela untuk membantu siswa yang kesulitan memahami. B. Memahami materi ya. B. Mencari bantuan dari rekan-rekan sesama guru untuk membantu siswa yang kesulitan. C. Membiarkan siswa menyelesaikan masalah tersebut sendiri agar mereka belajar mandiri. D. Mencari bantuan dari lembaga bimbingan belajar di luar sekolah. E. Mengabaikan masalah tersebut karena waktu yang terbatas dan fokus pada siswa yang sudah menguasai materi. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi A ya. Yaitu melakukan kelas tambahan secara sukarela untuk membantu siswa yang kesulitan dalam memahami. Kita lihat pembahasannya. Tindakan ini mencerminkan komitmen terhadap pendidikan yang inklusif ya, dan peduli terhadap perkembangan seluruh siswa. Sekaligus menunjukkan sikap wirausaha dengan menciptakan solusi langsung untuk
masalah yang dihadapi. Pilihan B juga bisa menjadi opsi yang baik karena mendapatkan dukungan dari rekan-rekan guru juga penting dalam membantu siswa. Namun pilihan A lebih menekankan kepada upaya yang dapat diambil secara pribadi oleh pendidik itu sendiri. Pilihan C tidak sesuai karena meninggalkan siswa yang kesulitan tanpa bantuan dapat menghambat perkembangan mereka. Pilihan D bisa menjadi alternatif, tetapi pilihan A lebih menekankan kepada keterlibatan langsung pendidik dalam memberikan bantuan kepada siswa. Kemudian pilihan E tidak mencerminkan sikap seorang pendidik yang peduli terhadap keseluruhan siswa dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi dalam membantu perkembangan pendidikan siswa. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang guru menerima tawaran untuk mengikuti pelatihan baru yang dapat meningkatkan keterampilan mengajar di luar negeri. Namun, pelatihan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan di sekolahnya. Guru tersebut seharusnya memilih A. Mengikuti pelatihan di luar negeri dan absen dari peringatan Hari Pahlawan. B. Tetap hadir di peringatan Hari Pahlawan di sekolahnya dan menolak pelatihan. C. Mencoba untuk menemukan cara agar bisa hadir di peringatan Hari Pahlawan dan juga mengikuti pelatihan di luar negeri. D. Menunda pelatihan di luar negeri dan meminta penjadwalan ulang agar tidak bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. E. Memilih salah satu opsi tanpa mempertimbangkan dampaknya. Silahkan dijawab dulu, teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi C ya. Nah, ini kita lihat Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha seorang pendidik diharapkan dapat mencari solusi yang mempertimbangkan pentingnya menghormati nilai-nilai kebangsaan seperti Hari Pahlawan, sekaligus memanfaatkan peluang untuk meningkatkan keterampilan dan mengikuti pelatihan di luar negeri. Pilihan A dan B tidak mempertimbangkan dengan seimbang antara kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan tanggung jawab dalam menghormati peringatan Hari Pahlawan. Pilihan D menunjukkan usaha untuk menemukan solusi yang memadai, tetapi tidak segera mencari alternatif yang dapat memungkinkan partisipasi dalam keduanya. Pilihan E menunjukkan ketidakmampuan untuk mempertimbangkan dan menyeimbangkan nilai-nilai kebangsaan serta kesempatan untuk pengembangan profesional yang bertentangan dengan sikap seorang pendidik yang beretika dan berjiwa wirausaha. Ini dia. Jadi inilah yang terbaik, mencoba menemukan cara ya agar bisa hadir di keduanya ya, dengan Hari Pahlawan dan juga mengikuti pelatihan di luar negeri. Seperti itu, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat mengajar, seorang guru menemukan bahwa sebagian besar siswa di kelasnya itu kesulitan memahami materi yang diajarkan. Guru tersebut telah menyiapkan rencana pelajaran dengan baik. Namun, tampaknya pendekatan yang dia gunakan belum efektif untuk siswa-siswa tersebut. Guru tersebut seharusnya A. Tetap melanjutkan pembelajaran sesuai rencana yang telah disusun karena perubahan dapat mengganggu alur pembelajaran. B. Memilih untuk mengubah strategi pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, meskipun itu memerlukan penyesuaian rencana pelajaran. C. Melibatkan siswa dalam menentukan cara belajar yang paling efektif bagi mereka, meskipun itu membutuhkan waktu tambahan. D. Memberikan tugas ekstra kepada siswa yang kesulitan untuk mengajar ketertinggalan mereka dari materi yang telah diajarkan. E. Menyarankan siswa yang kesulitan untuk mendapatkan bantuan dari guru privat agar mereka bisa mengikuti materi dengan lebih baik. Silahkan dijawab dulu, teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi B ya. Memilih untuk mengubah strategi
pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, meskipun itu memerlukan penyesuaian rencana pelajaran. Nah, itu memang sekarang yang ditekankan di kurikulum Merdeka ya, selalu melakukan asesmen dan demi asesmen untuk mengetahui kebutuhan siswa kita dan apa yang harus diberikan kepada siswa kita. Penyesuaian strategi pengajaran berdasarkan kebutuhan siswa adalah tindakan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, persamaan, dan kesetaraan. Ini juga mencerminkan etika profesi yang mendorong guru untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar lebih efektif bagi siswa. Memiliki jiwa wirausaha dalam konteks ini adalah menemukan solusi kreatif untuk membantu siswa dalam memahami materi. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah yang memiliki perbedaan budaya yang signifikan di antara siswa-siswanya. Salah satu siswa yang mengungkapkan keyakinan atau praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana langkah yang akan Anda ambil? A. Menegur siswa tersebut di depan kelas secara langsung. B. Mengabaikan perbedaan tersebut dan melanjutkan pelajaran. C. Mengundang siswa tersebut untuk berbicara secara pribadi setelah jam pelajaran. D. Melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah. E. Mengorganisir diskusi kelompok untuk memahami berbagai perspektif budaya. Silahkan dijawab dulu, teman-teman. Baik, jadi jawabannya adalah opsi C ya. Mengundang siswa tersebut untuk berbicara secara pribadi setelah jam pelajaran. Ini mirip dengan soal yang satu tadi itu tujuannya ya. Menegur siswa di depan kelas bisa membuat merasa tersinggung atau malu, sementara mengabaikan perbedaan atau melaporkan langsung bisa menimbulkan konflik atau masalah lebih lanjut. Mengundang siswa untuk berbicara secara pribadi memberikan kesempatan untuk memahami perspektif siswa tanpa menghakimi atau mempermalukan ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kalau berbicara secara pribadi itu tidak ada kata sudah berulang-ulang di atas, teman-teman. Jadi inilah opsi yang terbaik kalau teman-teman menemukan opsi-opsi seperti ini di SJT ya. Dan ini kebanyakan opsinya seperti ini. Kecuali kalau ada kata seperti yang tadi itu, ada kata sudah berulang-ulang kali diajak bicara dan tetap seperti itu jangan dipakai lagi yang opsi C ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai seorang pendidik yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Anda mendapati situasi di mana siswa Anda memiliki pandangan yang berlawanan dengan salah satu nilai Pancasila. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan? A. Menyampaikan pandangan pribadi yang bertentangan dengan siswa. B. Mengabaikan perbedaan pandangan dan tetap melanjutkan materi. C. Mendorong dialog terbuka dan pengertian tentang nilai-nilai Pancasila. D. Memaksakan pandangan tersendiri pada siswa. E. Menjauhi siswa yang memiliki pandangan yang berlawanan. Nah, kira-kira teman-teman yang mana di sini jawaban yang terbaik? Baik, teman-teman, jadi jawaban terbaik ada di opsi C ya. Mendorong dialog terbuka dan pengertian tentang nilai-nilai Pancasila. Sebagai seorang pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, penting untuk memperjuangkan pemahaman bersama tentang nilai tersebut ya. Mendorong dialog terbuka akan membantu siswa untuk memahami secara lebih mendalam arti dan pentingnya nilai-nilai Pancasila tanpa memaksakan pandangan tersebut. Ini mencerminkan sikap menghargai keberagaman pandangan dan semangat untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara siswa. Pilihan A, D, dan E tidak mencerminkan pendekatan yang menghargai keberagaman pandangan dan tidak memperjuangkan pemahaman bersama. Pilihan B tidak mengatasi konflik yang muncul terkait nilai-nilai Pancasila dan hanya mengabaikan perbedaan pandangan. Seperti itu, teman-teman. Semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru mendapati bahwa dalam pembelajaran beberapa siswa tidak tertarik dan merasa sulit untuk memahami materi yang diajarkan.
Langkah yang paling tepat bagi guru tersebut adalah A. Melanjutkan materi tanpa mempedulikan minat siswa. B. Membuat metode pembelajaran yang menarik. C. Menyalahkan siswa yang tidak tertarik. D. Mengabaikan masalah tersebut dan fokus pada siswa yang tertarik. E. Menarik minat siswa dengan memberikan hadiah sebagai insentif. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi B ya, membuat metode pembelajaran yang lebih menarik, karena di sini beberapa siswa tidak tertarik, mungkin metode kita yang salah atau metode kita kurang menarik ya, sehingga sulit untuk siswa memahami materi-materi yang kita ajarkan. Seorang guru yang menyunting nilai-nilai Pancasila dan etika profesi akan berusaha untuk memberikan pembelajaran yang inklusif, memperhatikan minat dan kebutuhan siswa, memberikan pendekatan pembelajaran yang menarik dapat membantu membangun minat siswa terhadap materi yang diajarkan. Selain itu, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila juga berarti memperhatikan kesetaraan, keadilan dalam memberikan pendidikan kepada seluruh tanpa diskriminasi. Kalau opsi E, siapa tahu ada yang memilih opsi E ini, saya kasih poin 4 ya, dibanding opsi-opsi yang lain, karena ini salah satu usaha juga untuk menarik minat siswa. Tapi sampai kapan kita ingin memberikan hadiah? Ya teman-teman, itu yang jadi pertanyaan. Jadi ini agak kurang bagus ya. Jadi yang paling bagus adalah opsi B. Artinya dia bagus kalau tidak ada opsi B, seperti itu. Nah, ini penting ya. Ini saya yakin teman-teman yang sudah presentase media pembelajaran itu sudah dikasih masukan untuk mempercantik media-medianya agar siswa lebih tertarik untuk belajar. Saya yakin teman-teman sudah alami itu. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman lulus besok ujiannya. Dan mungkin ada juga yang ujian lusa. Semoga sukses semua. Jangan lupa berdoa sebelum ujian. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.